Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kakak-kakak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Ini mohon maaf banget, saya agak buru-buru tergesa-gesa karena ini baru juga sampai di Bali, langsung ke LL Dikti, harusnya ada workshop. Saya ini menyisihkan waktu tidak ikut workshopnya, langsung ngasih nemenin kakak-kakak untuk belajar, memfasilitasi kakak-kakak. Terus habis ini langsung berangkat ke Singaraja. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau nanti saya agak buru-buru ya kakak-kakak ya. Iya Silakan. Kak, semangat Kak. Oke, terima kasih sebelumnya, ini rada seru perjalanan hari ini. Tolong untuk teman-teman yang lain diinformasikan ya untuk join ke Zoom pada siang hari ini. Ini lipstiknya. Hah? Ini pucat. Yang merah. Kayaknya ada selisih 1 jam, di sini sudah pukul 2. Kayaknya di sana masih pukul 1 ya Kak ya. Iya, Iya Kak. Kak, masih pukul 1. Siap. Kita diskusi, kita maksimalkan hari ini. Saya takutnya kalau saya undur malam, malah nanti nggak kekejar lagi. Makanya saya maksimalkan untuk tetap sesuai dengan waktu belajar kita. Video. Tas kulit. Tas kulit. Nuni itu masih bocor itu suaranya Kak Nuni. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Sudah bisa dilihat share screen saya kakak-kakak? Sudah, Kak. Udah Kak. Sudah, oke. Gimana? Sudah dibaca untuk modul 1.6? Sudah dibaca belum? Sedikit, Kak. Kak Nuni sudah. Udah Kak. Kak Praha, alhamdulillah sudah. Kak Zul, gimana? Sudah belum? Sudah Kak, ABCD itu Kak. Oke, siap. ABCD. Terus Kak siapa ini yang sudah hadir? Kak Bambang, sudah dibaca? Sudah Kak. Oke. Untuk hari ini modulnya sudah dipersiapkan ya? Sudah, Kak. Oke, kalau begitu karena nanti kita nanti diskusi terkait modul-modul kakak yang sudah dibuat terkait dengan pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ya, oke, perencanaan pembelajaran PJOK. Di sini sesuai dengan kesepakatan seperti biasanya, diharapkan kakak-kakak selalu menyalakan kameranya, terus mematikan mikrofonnya, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, terus di sini untuk raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal biasa. Jadi mohon maaf nanti kalau saya di sini juga di luar kebiasaan karena lagi perjalanan dinas, jadi kalau ada kendala teknis mohon dimaafkan untuk hari ini. Oke. Tujuan dari capaian umum modul ini adalah guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Jadi terkait dengan perencanaan pembelajarannya. Terus capaian khusus modulnya adalah guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Alhamdulillah kakak-kakak sudah membaca dan sudah sedikit mengerjakan tugasnya ya Kak ya. Gimana Kak Zul sudah? Kak Habib sudah? Oke. Kayaknya kalau senyum-senyum belum menjawab itu meragukan. Tapi masih banyak salah kayaknya Kak.
Oh, nggak apa-apa. Yang penting tetap diusahakan untuk mengerjakan. Gitu ya kakak-kakak ya. Oke. Yang masih beraktivitas tetap bisa interaktif. Nanti kalau ada pertanyaan, diskusi, bisa menggunakan fitur chat dalam berkomunikasi. Jadi jangan sampai lost kontak sekali. Seperti itu. Oke. Agenda kita sesi ini yang pertama adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Terus yang kedua, itu adalah analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Di kemarin sudah membacakan terkait dengan backward design itu seperti apa? Sudah? Sudah belum? Halo, kakak-kakak? Sudah membaca belum? Sudah, tapi masih sulit dipahami, Kak. Oke, nanti coba kita coba pelajari lagi terkait dengan backward design itu seperti apa. Mungkin yang menjadi hal baru ini kakak-kakak terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran yang ABCD ya kak ya. Oke, di sini dalam pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran PJOK, elaborasi isi itu 1 JP asinkronus, peserta mengelaborasi yang pertama langkah-langkah pembelajaran, yang kedua rumusan tujuan pembelajaran, yang ketiga pendekatan asesmen pembelajaran, yang keempat pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki atau yang baru disusun di LMS. Ya, silakan nanti kakak-kakak yang modulnya untuk di-upload yang belum. Terus untuk kuatkan pemahaman ini 2 JP sekarang, yaitu fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi. Jadi nanti saya di sini bertugas untuk menemani, memfasilitasi kakak-kakak untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Jadi nanti ada sekitar 20 menit itu kakak-kakak dibagi kelompok, terus nanti setelah dibagi kelompok masuk ke breakout room, nanti diskusi terkait modul, silahkan nanti bisa diskusi modul siapa yang mau dianalisis atau mau ditelaah, terus nanti siap untuk dipresentasikan. Seperti itu ya kakak-kakak. Terus tatap Maya 2JP ini yang pertama menjawab 3 pertanyaan kunci. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Yang ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah yang analisis dan analisis RPP atau modul ajar. Oke. Ini yang kemarin kakak-kakak sudah lakukan tuh terkait dengan elaborasi isi 1 JP. Kak Joko gimana sudah untuk asinkronus 1 JP-nya? Sudah, Kak. Oke. Terus pelaksanaan sekarang ini 2 JP untuk kekuatan pemahaman. Terus nanti ada lakukan 1 JP lagi asinkronus. Di sini peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Oke. Yang keempat itu refleksi. Peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Ini yang kakak-kakak lakukan untuk melakukan pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK di materi modul 1.6. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya ingin bertanya saat saya akan mengajar, ini pertanyaannya. Banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang
perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Itu apa saja? Ini ada 3, apa saja di sini? Silakan, siapa yang mau coba menjawab? Yang perlu diperhatikan, Sarpras, Kak. 3 untuk yang menjadi pertimbangan. Sarana prasarana. Oke, ada yang Mungkin. lain? Iklim, Coba daerah. diingat lagi setelah membaca modul kemarin 1.6 ada 3 komponen utama. Pak izin pakai ruangan. Silakan. Ada 3 komponen utama untuk yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Ada 3 kemarin di modul. Apa saja? Isi siswa bukan ya Kak ya? Coba Kak Zul. Perumusan tujuan masalah gitu. Perumusan tujuan masalah. Tujuan pembelajaran, Kak. Tujuan pembelajaran. Yang kedua, Langkah-langkah pembelajaran. langkah Apa ya itu? lagi. Lupa sih. Langkah perencanaan itu Dalam merencanakan pembelajaran, 1 betul, tujuan pembelajarannya. Yang kedua, apa yang asesmennya, Kak? asesmen? Apa itu asesmen? Penilaian. Penilaiannya. Yang ketiga, 3-nya buka modul dulu, Kak. Bentar, Kak. Lupa. oke, coba diingat. Siapa ini Kak Prahas? Mana Kak Prahas? Mungkin Udah yang belum sama dengan Kak Zulia, yang satunya strategi atau metode. 1 tujuan Kak. Tadi. Ya. Yang kedua, Terus metode atau strateginya, yang ketiga asesmennya. oke, ada yang lain? Apa yang paling utama juga nih dalam merencanakan pembelajaran? Maaf, izin Kak. off cam dulu ya Kak, sebentar. Oke, Mangga. Izin Kak, mungkin ini seingatnya ya di modul itu adalah yang pertama itu langkah-langkah perencanaan pembelajaran, Pak Kak. Oke, Kemudian juga langkah-langkahnya. langkah-langkahnya, kemudian ada perumusan tujuan pembelajaran, dan yang ketiga itu pendekatan asesmennya, Kak. Oke. Atau misalkan itu yang ada AAL, kemudian dari awal proses kemudian sampai akhir itu sih. Nggak salah ingat. Ada yang mau menambahkan? Kira-kira? Ada enggak? Coba kita lihat. Nah, ini jawabannya. Jadi, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama ini kemarin sebenarnya ada di modul. Ya, komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran tadi sudah disampaikan oleh Kak Zul. Terus yang kedua, asesmen pembelajaran. Asesmen atau penilaiannya. Ya kan? Yang ketiga itu aktivitas pembelajaran atau konten pembelajaran. Jadi aktivitasnya seperti apa yang mau dilakukan. Jadi itu yang perlu diperhatikan atau ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merancang pembelajaran. Bisa dipahami ya kakak-kakak ya? Terkait dengan tujuan pembelajaran, asesmen, aktivitas, atau ada yang mau menjelaskan? Kak Aang kira-kira tolong jelaskan ini terkait dengan tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Silakan Kak. Baik Kak, mungkin kalau sepengetahuan saya terkait tujuan pembelajaran, kemudian asesmen dan aktivitas, itu masuk dalam perencanaan ya. Mungkin kalau untuk tujuan pembelajaran adalah salah satu target yang ditentukan ya untuk siswa capai sesuai dengan
RPP yang kita buat Kak, seperti itu. Kemudian untuk asesmen sendiri adalah penilaian yang kita buat dari sisi mungkin penilaian dari afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi hal-hal apa saja yang siswa itu punya, bakat-bakat apa saja. Mungkin dia lemah di psikomotor tapi bagus di kognitifnya dan sebaliknya seperti itu. Kemudian untuk aktivitas, di mana kita punya penilaian dalam proses pembelajaran tersebut gitu. Mungkin itu saja Kak. Oke, jadi ini yang menjadi komponen utama untuk yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sebuah pembelajaran. Ya, nanti tolong kakak-kakak nih di modul kakak-kakak bisa dilihat terkait dengan apakah sudah ada tujuan pembelajarannya, apakah sudah ada asesmen pembelajarannya, dan sudah ada aktivitas pembelajarannya. Nah, nanti saling memberikan sebuah masukan dan analisis maupun telaah terkait dengan modul atau RPP kakak-kakak. Gitu ya Kak ya. Oke, ini 3 komponen utama tersebut. Oke, ini dimulai dari ini untuk aktivitasnya pembelajaran. Nah, ini untuk backward design itu terkait dengan tujuan pembelajarannya itu dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan dimulai. Nah kemarin backward design itu masih ingat nggak yang di modul? Kira-kira. Gimana? Oke, nanti kembali lagi kakak-kakak berarti harus membaca modul isi modulnya ya terkait dengan backward design itu. Di situ juga masih ada terkait dengan tujuan pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, untuk menentukan asesmen pembelajarannya, terus merancang sebuah konten pembelajaran, terus juga menyusun langkah-langkah pembelajaran, terus memperhatikan diferensiasi juga. Jadi itu backward design itu materi terkait dengan itu. Silakan kakak-kakak diperkuat lagi, jangan lupa untuk membaca isi dari modulnya. Oke. Oke. Di sini merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin diajarkan. Ini materi yang akan kita lakukan. Kakak-kakak, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Oke, nih kira-kira terkait dengan tujuan pembelajaran, apa yang Anda ketahui dan kuasai di akhir pembelajaran, terus tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, dan perlu menetapkan kriteria atau indikator tercapainya tujuan pembelajaran. Ini di kelas fase B. Berarti kelas berapa ini kakak-kakak? 456 Kak. 456, betul. Jadi Kelas atas, seperti kelas atas. Oke, keterampilan gerak, capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, kira-kira di sini tujuan pembelajarannya apa ini, Kak? Kira-kira apa nih? Tujuan pembelajarannya apa? Mampu melakukan rangkaian gerak, Kak. Rangkaian gerak apa? Yang lebih spesifik mungkin? Mampu? Coba. Siswa cek. Kak, silakan Kak Yuda. Mungkin di sini tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat melakukan gerakan roll depan dengan benar. Oke, itu di fase kelas B, fase B, roll depan ada ya di kurikulum ya Kak ya? Ada.
Di kelas 4 ada, Kak. Sepakat nggak kira-kira? Kak Zul, sepakat nggak dengan Kak Yuda? Sepakat, Kak. Biar cepat selesai, sepakat kayaknya. Coba Sepakat. satu lagi saya pengen dengar. Kak Nuni kan ngajar di SD nih. Benar ya Kak Nuni ya? Kak Nuni? Ya, Oke. Dengan fase B, elemennya terampil bergerak di sini, capaian pembelajarannya ini, kira-kira tujuan pembelajarannya apa, Kak? siswa mampu mengikuti, melakukan gerak kombinasi, gerak lokomotor dan lokomotor dengan menggunakan iringan musik. Oke. Kak Bambang, Ya sepakat, Kak, siap Kak. sepakat nggak kira-kira untuk menyusun sebuah tujuan pembelajaran apa yang disampaikan Kak Nuni? Atau ada yang perlu diperbaiki dari tujuan pembelajaran itu? Ya, kalau saya sepakat, Kak. Tapi kalau contoh yang lain, kalau rangkaian gerak itu mungkin siswa dapat melakukan lompat jauh, Kak. Karena ada awalannya, lompatnya, dan akhiran, Kak. Rangkaiannya udah ada lebih dari satu. Mungkin seperti itu, Kak. Oke. Jadi tambahannya dari Kak Bambang ini ada rangkaian gerak. Kalau di lompat jauh ya, Ya, lompat jauh, Kak. lompat jauh itu ada awalan, terus tolakan, ya kan? Melayang dan Melayang mendarat, Kak. dan mendarat. Oke. Bahasa rangkaiannya itu seperti itu. Kak Joko, gimana Kak Joko? Ya, Kak. Nah, Kak Joko dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran seperti apa Kak Joko? Ya, mungkin hampir sama dengan apa yang dikatakan Kak Nuni, Kak Bambang tadi ya. Kalau dilihat dari capaian tujuan pembelajaran tadi, peserta didik dapat meragakan konsep gerak, mungkin tujuan dalam pembelajarannya yaitu siswa mampu atau dapat mempraktekkan, Kak. Oke. Siswa mampu dapat mempraktekkan. Mempraktekkan apa? Gerak, misalnya gerak roll belakang atau roll depan dalam proses pembelajaran di kelas 5 ini, Kak. Di fase B ini. Oke, jadi kakak-kakak ini menjadi perhatian dan ini sebenarnya saya mengulang dari kebiasaan kakak-kakak. Sebenarnya ini sudah dilakukan lah oleh kakak-kakak terkait dengan merencanakan sebuah pembelajaran. Cuman untuk mempertegas saja komponen utama apa yang perlu diperhatikan untuk merencanakan sebuah komponen pembelajaran, merencanakan sebuah pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran. Tadi mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain terkait dengan untuk tujuan pembelajaran dengan materi capaian pembelajaran seperti ini tuh seperti ini tadi yang disampaikan oleh kakak-kakak. Nah, nanti tinggal diperjelas lagi terkait dengan kalimat dan tujuannya. Mungkin seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, tadi Kak Noni ada kalimat terkait dengan gerak lokomotor dan non-lokomotor yang diiringi dengan musik ya. Nah, ini mungkin agak mirip-mirip seperti itu. Nah, ini menjadi perhatian untuk kakak-kakak untuk menyusun sebuah rencana tujuan pembelajaran seperti itu. Oke. Selanjutnya, sebentar, sambil memperhatikan waktu ini. Oke. Di sini terkait dengan asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ini kan
tujuan dari sebuah asesmen pembelajaran. Ini mengikuti apa yang fase B, elemennya terampil bergerak, peserta didik memeragakan konsep gerak, pembelajaran yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak, dan peserta didik mendemonstrasikan ini untuk tujuan pembelajarannya. Kira-kira kakak-kakak dalam menyusun sebuah asesmen pembelajaran, apa yang digunakan sih kakak-kakak untuk melakukan sebuah asesmen pembelajaran? Observasi, tes, unjuk kerja. Oke, ini Kak Yuda ya? Iya, Kak. Oke. Observasi, tes, unjuk kerja. Nah, ini pembedanya antara tes dan unjuk kerja itu seperti apa? Kalau tes biasanya bisa tes tulis, bisa Oke. dalam bentuk esai ataupun pilihan ganda. Oke, kalau unjuk kerja itu lebih ke prakteknya gitu, Kak. Iya, siap. Oke, ada yang lain? Kira-kira dari kakak-kakak? Kak Ang? Izin Kak, mungkin untuk asesmennya sendiri lebih, kalau saya enak dengan menggunakan rubrik penilaian Kak. Oke, rubrik. Yang dilakukan untuk rubrik penilaiannya Kak Aang seperti apa kira-kira? Biasanya itu nanti ada awalannya seperti apa, kemudian pelaksanaan gerakan dan akhir gerakannya Kak. Seperti Oke, itu. awalan, pelaksanaan, dan akhir ya Kak ya? Iya Kak. Oke, nah nanti menjadi perhatian juga nih yang disusun oleh kakak-kakak di modulnya itu terkait dengan asesmennya. Jangan lupa nanti kita analisis bersama ini terkait dengan tujuan, terus tujuan pembelajaran, asesmennya, dan aktivitas pembelajarannya. Oke, Kak, siapa lagi nih ya yang belum? Saya Kak, Siapa Kak? Kak Wiwi. Kalau saya Oh, Kak Wiwi. Mana Kak Wiwi? melakukan asesmen secara berkala. Oke, asesmen secara berkala ini seperti apa Kak Wiwi? Gimana? Kak, kalau menurut saya asesmen secara berkala itu kan setiap pembelajaran itu ada peningkatan yang tadinya anak tidak bisa menjadi bisa. Itu kan setiap hari kita lakukan ya Kak dalam pembelajaran. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Izin Kak, Kak Kurniawan mau menambahkan, silakan. Makasih. ya Kak boleh Wiwi. Kak. Ya boleh Kak. Terkait memang asesmen ini kan ada dua, asesmen sumatif sama asesmen formatif. Oke. Dalam asesmen formatif ini kan yang dinilai itu di dalam proses pembelajarannya. Proses pembelajaran ini bisa saja itu kognitif atau pengetahuan, afektif, sikapnya, dan psikomotor itu keterampilannya. Oke. Nah, jadi dalam proses pembelajaran mungkin itu aja Kak untuk asesmennya, nanti tinggal menyesuaikan. Kalau yang Gimana? sumatif seperti apa Kak penilaiannya? Kalau di sumatif ini di akhir pembelajaran biasanya asesmen sumatif ini guru melihat ini capaian pembelajarannya sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Bisa dengan cara itu di tes akhir atau post test. Bisa juga dia kalau di dalam keterampilan bisa praktik gerak penilaian akhirnya itu di sumatif. Oke. Nanti untuk tesnya coba bisa dijelaskan nanti saat diskusi kelompok ya Kak Kurniawan ya. Siap Kak. Biar lebih mudah. Ini hanya pengantar aja untuk kakak-kakak nanti diskusi terkait dengan modul yang kakak-kakak buat. Oke. Nah ini asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Nah ini Kak Kurniawan kalau seperti ini tes apa ini kira-kira? Kalau ini tes psikomotor Kak. Tes kognitif. Tes kognitif Kak, salah Kak. Apa? Iya, kognitif. Tes kognitif Kak. Oke. Tes pengetahuan. Bisa pengetahuan ya. Oke, kalau ini? Kalau itu
psikomotor Kak, keterampilan. Ini menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Oke. Nah, ini yang dilakukan yang bertanya-tanya. Oke. Selanjutnya terkait dengan, ini contoh ya tadi ya. Nanti kita coba bahas di modul yang kakak-kakak buat. Karena memang nanti akan beragam asesmen yang kakak-kakak lakukan. Nah, ini yang menjadi menarik nanti asesmen yang dilakukan oleh kakak-kakak itu seperti apa. Bisa dijelaskan di situ nanti. Oke. Di sini terkait dengan aktivitas pembelajaran, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras, alignment, dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Oke ya. Oke, kira-kira nih kakak-kakak terkait dengan aktivitas ini, ada yang bisa menjelaskan apa aktivitas yang tadi menjadi sebuah contoh? Izin Kak, Oke, silakan Kak Yuda. gini kalau misalnya contohnya dalam pembelajaran passing bawah dalam permainan olahraga bola besar, bola voli Kak ya. Biasanya saya menggunakan berbagai cara, yaitu pertama mungkin passing bawah menggunakan bantuan tembok, passing bawah dengan menggunakan bola yang digantung, terus passing bawah dengan teman berpasangan, dan juga passing bawah secara mandiri. Jadi saya menggunakan 3 cara itu yang mungkin nanti akan dipilih peserta didik mana cara yang menurut mereka paling mudah digunakan sehingga mereka dapat menguasai tujuan daripada pembelajaran itu sendiri, yaitu melakukan gerakan passing bawah dengan benar. Mungkin itu Kak. Jadi memberikan pilihan kepada peserta didik ya Kak ya. Ya. Oke. Ini kita segera untuk agak cepat untuk biar segera melakukan diskusi. Ini aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak. Jadi tadi yang disampaikan oleh Kak Yuda, contohnya ya memberikan sebuah aktivitas belajar sepak bola dengan memberikan pilihan kepada peserta didik itu ya Kak Yuda ya. Iya Oke. Pak, benar Pak. Nanti coba kita lihat di modul kakak-kakak. Ini adalah contoh desain mundur terkait dengan backward design. Ini mulai dengan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya setelah memulai dengan tujuan pembelajarannya, mengerucut ke mengembangkan sebuah asesmen. Nah, ini terbalik, makanya bahasanya tadi piramida terbalik. Nah, mulainya dari sini. Terus mengembangkan sebuah asesmen, merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, nanti coba ini kakak-kakak dengan desain mundur, backward design ini seperti apa nih kakak-kakak menyusun sebuah modul. Oke ya Kak ya? Oke, ini untuk langkah-langkah yang dilakukan. Langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita telah membahas 3 langkah di awal, langkah selanjutnya yakni memperhatikan diferensiasi. Ini yang perlu diperhatikan oleh kakak-kakak. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Ini yang perlu diperhatikan. Ini pertanyaan atau jawaban di awal saat saya menanyakan tadi 3 komponen utama untuk mengembangkan sebuah rencana pembelajaran. Tadi kakak-kakak menjawab terkait dengan fasilitas, ya kan? Betul ya Kak ya? Nah, ini adalah langkah selanjutnya. Setelah kita membahas 3 langkah di awal tadi terkait dengan tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajarannya. Baru yang perlu kita perhatikan adalah memperhatikan diferensiasi, terus mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya, terus menyusun langkah pembelajaran dan menyusun rencana keselamatannya. Itu yang perlu
diperhatikan selain 3 komponen utama dalam perencanaan pembelajaran. Seperti itu. Oke, kenapa desain mundur ini? Backward design. Yang pertama, itu memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Ini tujuannya. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Dan yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Ini kenapa desain mundur atau backward design yang digunakan. Seperti itu. Oke, ini kita tugas karena waktu. Ini kita diskusi sekitar 20 menit, nanti kakak-kakak dibagi di room Zoom. Oke, ini analisisnya. Pertanyaan refleksinya, kakak-kakak dapat menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi. Silahkan yang pertama, apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun. Silahkan diketik di kolom chat saja, kita nggak usah pakai Jamboard. Silahkan diketik untuk pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Silakan kakak-kakak untuk mengerjakan atau untuk menjawab di kolom chat. Untuk pertanyaan yang pertama dulu. Halo? Halo. Ada di ruangan sepi ini. Oke, silakan dijawab untuk pertanyaan yang pertama. Apa yang ibu bapak atau kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun? Oke, coba. Apa jawabannya? Kita lihat di kolom chat. Silakan yang sudah siswa dapat terlibat aktif, Kak Yuda, dalam pembelajaran dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ini dari Kak Yuda, dari Kak Zul, mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, dari Kak Bisri, peserta didik mampu mempraktikkan materi yang disampaikan. Oke, silakan ke kakak-kakak yang lain untuk memberikan jawaban. Dari Kak Bambang, peserta didik diharapkan memiliki sikap mandiri dan bertanggung jawab. Oke, peserta didik diharapkan memiliki sikap mandiri dan bertanggung jawab. Dari Kak Meta, peserta didik diharapkan mampu melakukan gerak dasar yang telah disampaikan sesuai dengan materi. Oke, itu dari Kak Meta. Siapa lagi? Silakan. Dari Kak Muhtarom, siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Oke, dari Kak Aang, hal yang saya ingin capai adalah siswa mampu mempelajari materi yang diberikan dan mampu melaksanakan serta dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Kak Ahyana, peserta didik dapat berpartisipasi aktif dan bergembira. Oke, saya coba ingin dengar pendapat dari Kak Muhtarom dulu. Silakan Kak Muhtarom. Kak Muhtarom. Oke, terima kasih Kak Febi. Mohon maaf ini sama dengan Kak Febi masih di perantauan ini, nggak di tempat sendiri. Nggak kurang ini. Alhamdulillah masih bisa mengikuti dengan baik ini Kak. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau menurut saya artinya ketika kita dalam proses pembelajaran itu siswa itu bisa aktif ya, bisa aktif dengan mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga dia nanti akan mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Artinya ketika mereka aktif dan
mencapai tujuan pembelajaran, mungkin itu yang menjadi ini jawaban saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Muhtarom. Ini saya lihat jawaban dari kakak-kakak hampir mirip. Jadi yang diharapkan adalah peserta didik ini dapat terlibat secara aktif. Iya, betul. Sehingga tercapailah tujuan pembelajaran yang dilakukan. Seperti itu ya Kak ya? Oke, ini hampir sama semua. Yang kedua, ini pertanyaannya silakan untuk dijawab. Bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Silakan di kolom chat. Bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Silakan. Mengetahuinya dari mana? Kak Ang dengan memberikan asesmen dalam pembelajaran guna mengetahui ketercapaian tujuan. Oke. Oke, kalau dari Kak Ang melakukan sebuah asesmen. Kalau dari Kak Yuda dengan adanya indikator ketercapaian, materi saya mampu melihat apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Saya juga menggunakan evaluasi sebagai tolak ukur keberhasilan. Oke. Kak Yuda melakukan sebuah evaluasi. Kak Zul melakukan asesmen dengan menggunakan rubrik penilaian. Ini yang dilakukan oleh Kak Zul. Kak Bisri melakukan sebuah asesmen. Oke. Kak Muhtarom melihat dari penilaian dan asesmen. Oke. Kak Nuni, Rahayu, cara saya mengetahui mereka telah berhasil mencapai tujuan dengan asesmen baik penilaian secara teori atau praktek. Oke, yang saya lihat sebagian besar melakukan sebuah asesmen. Di sini Kak Prahas melakukan sebuah observasi. Kak Prahas, coba berikan pendapatnya. Ada hal yang menarik, mungkin yang berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lain kayaknya sepakat untuk mengetahuinya, ya melakukan sebuah asesmen penilaian. Ini Kak Prahas melakukan sebuah observasi. Oke, seperti apa ini Kak Prahas yang dilakukan untuk melakukan sebuah observasi? Ya, maksudnya kadang mungkin gini Kak, kadang kita terpaku kalau misalnya melakukan asesmen itu kayak harus ada rubrik, harus ada ini ya semuanya. Tapi memang mungkin bahasa observasi ini juga pengamatan kan ya. Jadi misalnya kita mengamati sikap dari siswa peserta didik ya, perilakunya, kemudian bagaimana peserta didik itu mereka berpartisipasi selama proses pembelajaran itu juga sudah masuk ke dalam benak kita meskipun secara mungkin akuntabilitasnya kurang, tapi itu juga bahan masukan bagi kita sebagai guru untuk bisa memberikan penilaian asesmen juga sih akhirnya gitu. Cuman metodenya observasi Kak. Mungkin itu maksudnya. Oke. Yang dilakukan Kak Prahas melakukan sebuah observasi itu nggak apa-apa. Maksudnya biar berbagi pengalaman nih Kak Prahas. Apakah observasinya itu juga melakukan sebuah catatan atau hanya observasi melihat saja gitu? Atau tertulis juga gitu? Yang dilakukan Kak Prahas. Yang sudah saya lakukan ya Kak. Jadi ya jelas ada dari pengamatan itu kita juga saya kadang suka terlempar kayaknya Kak Prahas. Halo Kak, maaf terlempar lagi ya Kak. Gak apa-apa Kak Prahas. Ya jadi terutama yang selalu saya pegang kan ada buku absensi itu, kemudian ada kolom untuk rubrik bukan rubrik, jurnalnya juga. Jadi memberikan tanda-tanda catatan kecil untuk di bagian absensi harian itu menuliskannya di situ kalau saya Kak. Oke, ini hal yang menarik yang saya lihat yang dilakukan Kak Prahas ini melakukan observasinya di saat melakukan sebuah absensi mungkin ya Kak ya. Jadi ada catatan kecil. Selama proses pembelajaran juga Kak. Oke, jadi melakukan sebuah catatan, memberikan sebuah mungkin kode-kode ya.
Oh, bahkan yang tahu hanya mungkin kita sendiri sebagai guru. Kadang tanda bintang, kadang tanda kode-kode seperti itu, Pak. Oke, jadi ini yang dilakukan oleh Kak Rahas ini. Oke, tadi ada yang kalau asesmen saya yakin hampir mirip lah. Makanya yang berbeda ingin saya tanya itu untuk berbagi pengalaman. Maksudnya itu seperti apa? Bukan itu dilakukan hal yang salah, bukan. Cuma untuk berbagi pengalaman, mungkin juga teman-teman juga melakukan itu. Cuma tidak tersampaikan atau tidak terbayangkan untuk disampaikan saja. Oke, Kak Yuda tadi melakukan sebuah evaluasi. Evaluasinya seperti apa, Kak? Jadi gini, nah, kalau menurut saya kan asesmen sama evaluasi itu hampir sama tapi agak beda. Kalau asesmen itu mungkin lebih bagaimana kita memberikan umpan balik dan kita mengumpulkan apa ya nilai-nilai itu untuk dijadikan sebuah nilai Kak ya. Tapi Oke. kalau evaluasi itu lebih ke hasil akhirnya. Umpama saya ambil contoh dalam kasus pembelajaran lompat jauh. Kalau kita nge-assessment itu kan berarti kita mengomentari, oh gerakannya itu gini, kurang gini, loncatnya kurang, tumpuannya kurang tepat. Nah, terus evaluasinya itu ya nanti penilainya, ada rubrik-rubriknya, itu sudah nilai akhirnya lah. Itu kalau menurut saya, Kak. Oke, terima kasih. Jadi kalau penilaian itu memang lebih ke umpan balik yang dilakukan ya kayak oleh Ya, seorang guru gitu ya kayak. benar. Oke, oke, itu jawaban dari kakak-kakak terkait dengan melihat mengetahui apakah berhasil mencapainya proses pembelajarannya itu. Oke, yang ketiga, silakan. Apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan dan jika tidak, mengapa? Silakan. Untuk diketik jawabannya untuk pertanyaan yang ketiga. Nanti kita coba diskusikan bersama. Silakan kakak-kakak. Oke, kalau Kak Yuda belum, saya masih sering melakukan pembelajaran gaya komando karena gaya ini masih efisien untuk saya terapkan di sekolah saya. Oke, ini menarik juga ini dari Kak Yuda. Oke, kalau Kak Bahas ini sudahnya gimana ini Kak kira-kira? Karena tadi pertanyaannya sudahnya gimana itu dijelaskan. Yang lain silahkan. Kayaknya menjelaskannya nanti Gue tapi bingung bertopak ya. saya. Oh, bingung. Oke, nggak apa-apa. Coba dituangkan dalam sebuah tulisan. Yang lain silakan untuk memberikan sebuah pendapat, memberikan sebuah jawaban. Silakan. Kak Supeno, belum. Saya masih sering melakukan pembelajaran gaya komando karena gaya ini masih efisien untuk saya terapkan. Oke, sama dengan Kak Yuda. Oke. Kak Supeno, mumpung. Siap, Siap. siap, hadir. Ya, silakan. Kakak yang ganteng sekali. Kak Supeno, gimana pendapatnya terkait dengan pertanyaan ketiga? Apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika ya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Saya jawab langsung ya, Kak. Boleh, boleh. Alhamdulillah, ketika saya merencanakan pembelajaran, saya selalu memotret kebutuhan peserta didik. Salah satunya secara langsung
Itu yang mereka butuhkan ke depan. Terus terang di kaget saya mencoba untuk mengembangkan aspek afektif. Oke. Walaupun psikomotor itu yang utama. Kenapa? Karena efek dari pandemi COVID-19 yang walaupun sudah cukup lama, ternyata dampaknya itu masih terasa sampai jauh ini. Sikap-sikap anak yang kurang menghargai kepada teman, kepada guru, sikap santun, budaya yang baik itu sudah mulai pudar. Sehingga budaya kerjasama, disiplin, tanggung jawab, kemudian kerjasama sama tim dalam bentuk strategi pembelajaran yang menarik, itu yang saya kembangkan. Seperti itu. Kemudian asesmen yang saya berikan kepada anak-anak itu saya seringnya adalah yang saya gunakan penilaian antar teman. Jadi anak-anak bertanggung jawab atas apa yang dia lihat, apa yang dia potret, sehingga nanti ketika mereka diskusi itu mereka saling memberikan masukan gitu. Oke. Ini menarik juga ini Kak, terkait dengan asesmen antar teman. Ya, kemarin udah dibahas kakak ganteng kemarin. Yang kemarin apa namanya, subjektifnya terlalu tinggi nggak kira-kira yang kemarin sudah dilakukan Kak? Saya berusaha memberikan pembelajaran kepada anak-anak untuk subjektifnya justru mereka rendah. Karena mereka apa? Saya terapkan misalnya mereka mampu melakukan gerakan sit up atau push up, tapi dengan catatan gerakannya benar. 5 kali akan lebih berharga ketimbang 14 kali yang mereka tidak sesuai. Jadi anak saya budayakan seperti itu, sehingga mereka tertanam dalam dirinya punya pribadi yang jujur seperti itu. Oke, terima kasih Kak Supeno. Ini jawabannya bagus loh kalau berpendapat. Cuman di tulisannya beda ini. Kayaknya nggak sadar tadi tulisnya. Oke, terima kasih Kak Supeno. Makanya saya tanya tadi sambil say hello. Oke, silakan. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Meta. Saya belum dengar suaranya Kak Meta ini. Silakan Kak Meta. Ada enggak? Kalau enggak ada, Kak Bisri. Kayaknya sudah ready Kak Bisri. Baik Kak. Oke, silakan Jadi, Kak. ya, mohon izin walaupun suaranya agak nyari tempat yang agak sunyi. Saya sudah melakukan terkait dengan pembelajaran saya itu terkait dengan perkembangan siswa, termasuk kepada anak-anak yang berkebutuhan. Karena kebetulan di sekolah saya ada juga yang berkebutuhan khusus yang harus mendapatkan penanganan yang berbeda terkait dengan pembelajaran itu. Kalau yang pertama itu yang saya lakukan adalah asesmen awal, misalkan materi tentang sepak bola, saya sudah asesmen awal terlebih dahulu menanyakan bahwasanya apakah ada yang sudah biasa melakukan permainan sepak bola atau yang belum, itu nanti dengan beban materi pembelajaran berbeda walaupun tujuan pembelajaran sama Kak nanti. Harapannya begitu. Termasuk yang berkebutuhan khusus tadi itu, saya bedakan beban materinya. Begitu yang saya lakukan Kak. Oke, terima kasih Kak Bisri. Jadi sebagian besar sudah memperhatikan itu semua. Sudah memperhatikan dan mempertimbangkan terkait dengan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan peserta didik. Tapi yang di chat ini ada beberapa yang masih menggunakan metode lama. Cuman karena waktu jadi kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Jadi ini pengalaman dari kakak-kakak ya. Harapannya kakak-kakak sudah memperhatikan ini, sudah mempertimbangkan terkait dengan tingkat perkembangan, terus terkait dengan minat dan kebutuhan khusus peserta didik tersebut. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan yang tadi yang disampaikan. Oke ya, selain 3 komponen utama dalam perencanaan pembelajaran. Oke, pertanyaan keempat, silakan kakak-kakak untuk memberikan jawabannya. Apa yang kakak-kakak maknai
ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Kira-kira pendapat kakak-kakak seperti apa? Silakan, kakak-kakak, untuk memberikan jawabannya di kolom chat. Persiapan yang memberikan respon nanti Kak Ahyana sama Kak Meta ya. Hadir nggak ini kira-kira? Kak Habib sama Kak Habib. Coba nanti berikan respon. Saya belum dengar suaranya soalnya. Kak Izul, bahwa jika penyusunan perencanaan dilakukan dengan baik dan memperhatikan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan murid, maka capaian akhir yang diinginkan dapat tercapai. Oke, ini dari Kak Izul. Ada yang lain? Silakan yang ingin memberikan pendapatnya. Kak Meta, Kak Ahyana, Kak Habib. Dari Kak Supeno, yang saya maknai adalah proses, strategi, dan perkembangan peserta didik sehingga dapat tercapai apa yang diinginkan. Dari Kak Yuda, bagi saya pencapaian adalah tujuan akhir yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Perencanaan adalah tahapan pertama yang harus kita buat untuk menentukan keberhasilan suatu pembelajaran. Jadi tercapai atau tidaknya suatu target itu tergantung dengan rencana yang kita buat. Oke. Kaang, makna alam pembuatan perencanaan pembelajaran adalah melihat acuan capaian pembelajaran yang sesuai. Kemudian buat turunan alur tujuan pembelajaran dengan pertimbangan peralatan dan kebutuhan peserta didik. Oke. Dari Kak Habib, Kak Ahyana, atau Kak Meta yang ingin berpendapat, silahkan. Ada? Bisa berkomunikasi secara langsung. Kak Habib, Kak Ahyana, Kak Meta. Halo? Ya Kak, izin lagi di jalan ini Kak. Oh gitu. Bisa Bentar nggak ya. berkomunikasi? Bisa menyampaikan pendapat secara langsung nggak kira-kira? Belum. Kak Meta atau Kak Habib? Atau Kak Kurniawan? Kak Kurniawan? Kak Kurniawan belum ada. Kak siapa ya? Yang mungkin menarik jawabannya. Kak Izul aja, Kak Izul mana Kak Izul? Hadir Kak. Oke. Coba Kak disampaikan pengalamannya di pertanyaan yang keempat ini ya. Ya, terima kasih Kak. Jadi saya menuliskan di situ adalah capaian akhir ini kan merupakan apa ya, cita-cita pembelajaran kita gitu. Jadi kalau menurut saya itu ini cita-citanya nanti ke sini gitu, capaian akhirnya. Jadi manakala capaian akhir itu mau berhasil atau kita sampai target yang diinginkan, maka dengan mempelajari modul-modul yang ini tadi, bahwa perencanaan itu harus memperhatikan tingkat perkembangan si siswa, kemudian minat dan kebutuhan murid gitu. Jadi tingkat perkembangan ini kan antara misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu kan akan berbeda. Maka itu salah satu salah satu pertimbangan. Kalau kelas 7 materinya ini lebih mudah, kelas 8-nya agak naik level dikit, kelas 9-nya lebih mudah lagi, lebih berat lagi. Jadi sehingga capaian akhirnya nanti ketika si peserta didik ini ingin kita harapkan mampu melakukan
apa ya, suatu aktivitas olahraga dia dapat bagus itu Kak. Itu Kak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Yul. Kalau yang saya simpulkan dari yang bermakna ketika menyusun perencanaan pembelajaran dari Kak Yul ini memperhatikan dari segi perkembangan motorik siswa, peserta didik, terus dari minatnya, itu yang mungkin menjadi hal yang bermakna ya Kak ya. Jadi melihat perkembangan peserta didik, terus juga melihat minatnya, dan juga melihat kebutuhan khususnya mungkin di sekolahnya untuk peserta didiknya, kebutuhan khusus peserta didiknya ini yang menjadi hal yang mungkin bermakna di pengalaman Kak. Silakan Kak Jul. Yang untuk kebutuhan khusus, yang anak yang berkebutuhan khusus ini kan kadang apa ya, kadang mungkin saya merasa malas mungkin ya, mungkin merasa malas atau merasa kurang paham bagaimana treatmentnya untuk mengatasi siswa yang berkebutuhan khusus ini, karena sekolah saya kebetulan sekolah inklusi Kak, jadi setiap tingkatan itu ada siswa yang berkebutuhan khusus, maka itu juga harus memfasilitasi. Nah makanya di sekolah saya ini guru ini kadang dituntut untuk membuat RPP yang RPP inklusi Kak, jadi untuk memenuhi kebutuhan si siswa ini. Maka tapi pengetahuan tentang hal itu memang masih sangat jauh sekali, jadi kadang kendalanya saya membuatnya ya apa ya, katakanlah asal-asalan gitu Kak. Masih sama gitu ya? Iya Kak, jadi masih cuman dipermudah sedikit saja gitu Kak. Oke. Itu Kak. Nah nanti mungkin bisa menjadi bahan diskusi terkait dengan kelas inklusi itu seperti apa nih untuk RPP atau modulnya gitu ya Kak ya. Tapi ada contohnya nggak, kira-kira pernah nggak melihat atau mendapatkan sebuah pelatihan terkait dengan RPP atau modul inklusi itu Kak? Belum Kak, belum pernah Kak. Yang dapat itu kan yang GPK itu, guru pendamping khusus itu yang Oke. kalau Ya, untuk ya, ya. PJOK-nya belum Kak. Ini soalnya baru penyusunan juga ini guru pendamping khusus itu. Penyusunan modul juga. Jadi ini yang menjadi hal menarik nih. Poin-poinnya apa saja nih yang menjadi poin atau komponen utama dalam menyusun perencanaan pembelajaran untuk kelas inklusi Kak Zul. Iya. Iya. Jadi biar nggak sama tadi, masih bahasanya mungkin bukan asal-asalan, jadi masih menyamakan antara bahasanya aja kelas inklusi, tapi ternyata RPP atau modulnya juga masih dengan kelas yang Judul sampul depannya biasanya Kak yang beda, cuman padahal kalau sampul depan nggak masalah, mungkin tidak tertuliskan, cuman isinya harusnya sudah memang kelas inklusi. Oke, terima kasih Kak Zul untuk jawaban yang keempat. Kita mempersingkat waktu, kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Oke. Di sini apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Halo Indonesia, saya Kak Bisri? Sudah belum kira-kira ini? Pertanyaan ini, kira-kira apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian pembelajarannya? Sudah diawali itu belum? Kadang-kadang. Oke. Jadi nanti Oke, jadi nanti kita lihat ya, apakah sudah diawali dengan mengidentifikasi capaian pembelajaran atau belum ya di modul atau RPP kakak-kakak. Oke. Nah, ini adalah ABCD. Tadi Kak Zul sempat menyampaikan terkait dengan ABCD. Yang dibaca ini Kak Zul. Kira-kira ABCD itu apa ini Kak Zul? Merumuskan audience, behavior, condition, degree. Silakan Kak Zul. Baik, terima kasih Kak. Jadi gampang ingatnya Kak kalau ABCD itu Kak. Jadi kalau
audien ini tentunya jelas ini adalah peserta didik. Kita lihat peserta didiknya. Jadi murid-murid itu nantinya akan apa gitu kan. Kemudian kalau behavior itu adalah perilaku yang kita harapkan. Jadi siswa ini mau ngapain gitu. Kita mau menyusun perangkat ini, materinya apa ini tadi. Ini misalnya bola kecil, oh siswa ini mau tak suruh ngapa? Oh dia hanya bisa memukul saja, kita suruh dia memukul gitu Kak. Jadi Jadi clue-nya Kak, saya tambahin ya sekalian Kak Zul. ya, Jadi behavior ini apa yang dilakukan, umpama memukul, ya kan tadi bahasanya Kak Zul. ya, Behaviornya itu melakukan pukulan, atau mungkin kalau di sepak bola itu menendang, itu behaviornya. Gitu ya Kak Yul ya? ya Kak. Oke, kalau untuk condition Kak? Condition itu ya situasi ya, kondisi. Berarti dilakukannya di mana ini? Misalnya kita melakukan apa ya? Melakukan senam lantai itu di matras yang kita bentangkan lebar gitu misalnya. Jadi kondisinya itu apakah dia lakukannya sendiri atau berpasangan atau berkelompok itu Kak. Jadi conditionnya itu bahasa di sini merumuskan kondisi ini adalah ini dilakukan secara seorang per orang atau berkelompok gitu ya Kak ya. Iya Kak. Ini dari merumuskan sebuah kondisi, condition. Oke, untuk yang degree Kak? Degree itu kayak apa ya? Kriteria ya. Kriteria yang apa? Yang harus dicapai. Dia larinya itu nanti misalnya larinya selama apa? Melakukan sit up-nya itu selama 1 menit dia melakukan 20 kali misalnya. Nah itu kayak gitu Kak. Jadi degree ini kayak ketercapaiannya ya. Selama tadi yang disampaikan Kak Zul, dalam 1 menit seumpama dia bisa push up 30 kali. Ya kan? Terus dalam lari seumpama dalam 15 menit dia bisa lari 5 kali seumpama. Nah ini degree-nya itu. Gitu ya. Yang lain sepakat nggak kira-kira? Sepakat. Kak. Lebih mudahnya. Sepakat. Ini sepakatnya ini sudah baca belum kira-kira? Sudah ya? Sudah dipahami ya? Oke. Sudah Kak, teman-teman sudah baca semua itu Kak sebenarnya Kak. Cuma lupaan. Siap, Oke. benar itu Pak. Selanjutnya ini kita mulai bagi kelompoknya, kita berdiskusi. Ini terkait dengan analisis, kita sekitar 20 menit. Ini kayaknya agak kelamaan tadi saya. Silakan, kayaknya 10 menit saja ya nanti diskusinya ya kakak-kakak ya. Terus 10 menitnya untuk presentasi. Peserta dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak-kakak unggah pada sesi asinkronus. Dalam waktu 10 menit, ini nggak usah 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis berkaitan dengan antara tujuan asesmen aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lain dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP modul ajar masing-masing anggota. Yang keempat, tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nanti untuk dipresentasikan. Silakan nanti modul ajar punya siapa yang mau dibahas. Jadi ini yang perlu diperhatikan di poin yang ketiga. Ya, ini harus melihat di situ udah ada tujuan pembelajaran, asesmennya terkait dengan tujuan pembelajaran, asesmen pembelajarannya, dan aktivitas pembelajarannya. Dan juga memperhatikan terkait dengan diferensiasi, terus di sini mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Nah, nanti coba dicek. Paham ya kakak-kakak ya? Oke, nanti tugasnya tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan RPP. Yang kedua, setiap kelompok diberi waktu 5 menit untuk mempresentasikan. Dan yang ketiga, kelompok lain atau fasilitator sudah memberikan umpan balik. Oke, siap ya kakak-kakak, nanti mempersingkat waktu
salah satu modul ajar kakak-kakak nanti untuk dibahas, langsung dibuat PowerPoint-nya untuk diberikan sebuah masukan-masukannya dari RPP yang sudah dibuat. Atau mau dibikin kolom atau catatan di bawahnya silakan dalam penyajiannya. Bisa dipahami? Halo, kakak-kakak? Sudah siap ya RPP atau modulnya ya? Siap, Kak. Bingung atau enggak? Oke, coba nanti sambil kita cek. Saya stop screen, saya mau bagi breakout room-nya. Di sini kita bagi 3 kelompok ya kakak-kakak. 3 atau 2? 2 saja. 2 saja untuk mempersingkat waktu. Oke, siap. Kalau gitu saya bagi 2. Sip, sudah ada. Udah saya open all room. Silakan untuk join ke breakout room-nya masing-masing. Silakan untuk segera didiskusikan ya kakak-kakak ya. Saya tunggu 10 menit. Silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing untuk melakukan diskusi terkait dengan RPP atau modul ajar. Silakan join ke breakout room. Kelompok 1 ini nggak ada aktivitas? Masih nungguin yang lain nih Kak. Apa udah masuk semuanya? Ayo segera dikerjakan ini. Pak Peno katanya mana Pak Peno? Modulnya Pak Peno. Izin, mohon maaf. Saya sambil di sini. Ini kayaknya kebagian yang ini kayak lagi off cam kayak kelompok 1 ini. Iya. Oke, tadi soalnya saya bikin otomatis jadi nggak bisa. Nih, saya masuk TVRI ini, itu persiapan tuh wartawan dari TVRI beliau nih. Udah disiapkan tuh. Monggo dilanjut ya.
Ditunggu. Saya off kan ya Kak ya, izin ya. Siap, siap. Kak. Mana orang cuma ngopi dari Kalau internet. kalau backward itu kan anunya di atas tes-tesnya. Kak Nuni, Biasanya kalau Kak Nuni, RPT minta tolong dikirim di grup aja Kak Nuni, nanti kan bisa di iniin aja kalau Ya, misalkan Kak memang Nuni. nggak ini. Nggak bisa Oh, ngirimnya loh Kak. Aku ini belum Di pernah. grup, di grup Gimana ya? di grup WA, WA, grup WA. di Di grup kelas WA di ya? kelas aja ya Pakai grup kelas ini ya. ya, pakai WA itu ya, WA web ya. Kelas 3. Web. WA Iya, web Iya. cocok. Ah ini pura-pura nih Kak Nuni ini mah. Enggak loh Kak. Tenanan nih. Segera dieksekusi ya Yang masukannya kelas ya. 3. Persisnya. Tiba-tiba muncul Kak. Ayo langsung lanjutkan. Soalnya kelas yang satunya ini banyak yang nggak aktif kameranya itu kayaknya nanti. Kalau di sini kan ada Kak Prahas tuh Kak, ininya leadernya Kak. Motor semangatnya Aduh, itu. Kak Ang nih. Kelompok kita udah selesai, Kak. Kak Prahas siap presentasi. Astaga. Cocok, gas. Prahas sudah selesai itu Kak. 3 menit Ya, lagi Kak nih saya Pras sudah tunggu ya. selesai, Kak. Wow. Nggak, langsung dibahas dulu. Mungkin kalau nanti nunggu Kak Nuni belum ngirim ya. Ya. Ini SMP Punya Kak Prahas ya? Assalamualaikum Kak, maaf tadi mental karena lagi di jalan. Silakan Kak Ahyana masuk ke breakout room sesuai dengan kelompoknya ya Kak ya. Gimana ya Kak ya? Masuk ke breakout room. Pakai handphone ya. Iya pakai handphone Kak. Nah, kalau pakai handphone saya pun juga ini. Coba dicari-cari dulu di breakout room. Ada tulisan breakout room. Iya Masuk Kak, ini lagi kelompoknya Kak Ahyana. Silakan Kak. belum ketemu ini Kak. Ya, ini aku ya. Bagus yang ini, gaya pokoknya 1, 2, 3. Gaya lagi, 1 posisi lain lagi. Oke, ya, 1, 2. Mana tuh? Kak belum ketemu loh Kak. Belum ketemu Kak. Iya. Pakai Kak laptop. Meta kita. Silakan oh sebentar. Saya Kak Ahyana masuk. Iya. Iya sama mental. Dah, silakan masuk ke breakout room 1. Kak Ahyana bisa masuk ke breakout room nomor 1.
Sudah selesai Kang kelompok 2? Masih dalam pembahasan Kak, ini malah saya terlempar nih Kak. Mohon maaf Kak. Ini Oh punya iya. Kak yang yang akan dipresentasikan Kak. Oke, saya kirim lagi ke room 2. Siap Kak. Silakan bisa masuk join lagi ke room 2. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Oke, kayaknya karena keterbatasan waktu ini nggak bisa langsung saya panggil kembali ke main room ya kak ya. Gimana kelompok 2 bisa mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 2 atau room 2? Kak Prahas, Kak Mataram? Oh, kelompok 2 Pak. Kita 2 ya. Terima kasih Kak Febi. Tadi untuk presentasi Kak Prahas yang memegang apa namanya modul ajarnya. Silakan Oke. Kak Prahas. Mau bisa share screen Kak Prahas? Nah, saya kasih ke hostnya, tapi nanti kalau sudah beres kirim ke saya lagi. Misalnya susah, mungkin Kak Febi bisa bantu share screen. Boleh kalau Filenya ada gitu. di link yang sudah saya share di chat. Di chat ya, kolom chat ya. Oke. Chat WA atau chat sini? Chat ini obrolan ini. Belum masuk? Oke, sudah. Oke. Cuman gini ya Kak, yang saya share ini modul yang saya buat sudah lama dari Januari awal tahun ajaran ini kemarin. Oke, Bukan yang khusus aman. untuk kemarin praktek. Nanti didiskusikan bersama-sama. Ya. Jadi tadi ada dua modul yang sudah di-share di grup tadi di kelompok kami. Satunya punya Kak Nuni, satunya punya saya. Yang punya Kak Nuni sudah yang lebih sesuai
ini. Silakan, bisa dimulai Kak Prahas. Ya, jadi untuk modul ajar yang tadi berkaitan dengan backward design, seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya. Untuk modul ajar saya ini, secara poin-poinnya sudah tercakup ada semua ya, yang mulai dari ada assessment, tujuan pembelajaran, kemudian aktivitas kegiatan pembelajaran. Oke, itu Hanya 3 saja komponen utamanya ya ya, Kak 3 Prahas komponen ya. utamanya. Nah, untuk pendukungnya yang perlu diperhatikan tadi sudah ABCD masuk ya. belum? Bukan. Ada tadi terkait dengan apa namanya minat, terus kebutuhan khusus, Oh ya. terus perkembangan Yang motoriknya. berkaitan dengan minat, karakteristik khusus siswa. Nah, itu masuk belum? menurut teman-teman tadi yang ya, menurut teman-teman tadi yang di dalam diskusi punya saya ini belum spesifik ke arah sana, Kak, masih. Oke. Kayak umum gitu ya, Kak. Jadi ini yang menjadi perhatian terkait dengan yang perlu diperhatikan ya, selain 3 komponen utama tadi ya. Ada Ya, betul. perkembangan motorik, terus minat, dan kebutuhan khusus peserta didik ya Kak ya. Betul. Oke, silakan bisa dilanjutkan Kak Prahas. Mau masuk Jadi, kolom di mana? di ini Kak, apa moda pembelajaran mungkin. Nanti kalau suruh stop, stop saja. Nah, saya juga lihat file saya sendiri soalnya. Oke. Silakan. Oke, jadi di sini tertulis bahwa guru memilih moda pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar yang ada seperti moda daring, luring, atau paduan dari keduanya atau blended learning. Pada modul ini menggunakan luring saja yang mungkin memang kalau keterbatasan waktu juga ya Kak, kita sebenarnya dalam pelaksanaannya biasanya saya juga blended, kadang memberikan materinya itu lebih dahulu memberikan, misalnya kita memberikan bahan bacaan terlebih dahulu kepada peserta didik, kemudian pada praktek ya harapannya itu sudah punya gambaran gitu, untuk apalagi di sini praktek lompat jauh. Lompat jauh itu kalau sekedar lompat aja mungkin bisa ya Kak ya, semua mungkin bisa, tapi ada teknik yang bisa dipelajari susah gitu, susah kalau harus bisa melakukan, misalnya kita pakai walking in the air, seperti itu sangat susah sekali. Tanpa visualisasi akan susah sekali siswa. Tuh. Jadi maksudnya gini Kak, di dalam apa namanya di dalam modul ini mungkin baru luring ya, maksudnya yang hanya satu saja. Tapi pada prakteknya biasanya saya melakukannya seperti itu, ada blended-nya juga gitu. Oke, Kak, untuk mempersingkat waktu karena di sini juga waktunya sudah selesai nih di tempat saya ini. Kayaknya hanya satu yang bisa presentasi. Tujuan pembelajaran di modul ajarnya Kak Prahas spesifik sudah dituliskan belum di sini? Kira-kira. Tujuan pembelajarannya Kak Prahas. Mikrofonnya masih di mute. Maaf Kak, terlempar tadi, barusan terlempar lagi. Gimana Kak? Tujuan pembelajarannya di sini spesifik sudah disebutkan belum? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan menganalisis aktivitas gerak spesifik, awalan, tolakan, sikap badan di udara, dan sikap mendarat, lompat jauh. Menurut saya sudah. Oke. Mungkin lebih spesifik
dicantumkan terkait dengan tujuan pembelajaran yang apa yang dituju ya Kak ya. Nah, nanti mungkin lebih didiskusikan lagi lah sama teman-teman. Maksud dari tujuan pembelajaran di sini yang mana gitu ya. Oke ya Kak ya. Oke. Terus yang kedua terkait dengan assessment. Nah, di sini ini tujuan pembelajaran di sini ternyata di bawah Iya ya Kak, Kak. sudah. Iya, di Oke. bawahnya asesmen. Oke, di bawahnya asesmen ya tujuan pembelajarannya. Oke, di sini asesmen pembelajarannya ini menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, asesmen individu, asesmen berpasangan. Oke, oke, terus aktivitasnya. Ini aktivitasnya Kak ya. Iya. Oke. Oke, aktivitas 1, 2, 3. Oke. Nah, ini refleksi ya, Kak Prahas. Betul Kak. Nah, ini lembar refleksi diri. Lembar refleksi diri. Oke, aktivitasnya. Ini refleksi yang di sini yang dimaksud seperti apa nih Kak Prahas? Refleksi yang dilakukan. Apakah ini bagian dari sebuah asesmen? Iya Kak, untuk asesmen juga Kak ini. Oke, jadi refleksi ini bagian dari sebuah asesmen. Nah, ini yang juga diperhatikan ya. Oke, mungkin dari yang kelompoknya Kak Prahas yang mau ngasih tambahan, masukan mungkin tadi hasil diskusinya seperti apa? 5 menit kita. Atau mau dari kelompok 1 ingin memberikan sebuah pertanyaan, silakan. Terkait dengan modul ajar yang dari kelompok 1, silakan, ada? Kelompok 1, siapa yang mau berpendapat? Kak Wiwi? Silakan. Ya. Kak Zul. Ya, jadi kalau untuk asesmen itu, ini saya bertanya ke teman-teman ya. Menurut saya kalau pembelajaran sudah banyak, kemudian ada apa tuh tadi refleksi itu bagian asesmen, alangkah banyaknya asesmen kita Kak. Jadi kayaknya kita di lapangan itu apa enggak repot tuh Kak kalau banyak asesmen Kak Febi. Nah, kira-kira gimana nih untuk Kak Prahas nih jawabannya? Jadi gini, kalau makanya tadi ada pertanyaan dari saya sebenarnya. Ini setiap aktivitas ada refleksi. Apakah refleksi ini bagian dari sebuah asesmen atau untuk umpan balik? Nah, umpan balik mungkin ya saat pembelajaran itu saat pembelajaran. Nah, ini yang menjadi menjadi pertanyaan, kan kita belajar dari sebuah pengalaman ya. Tadi karena Kak Zul mengeluhkan juga dengan adanya refleksi setiap aktivitas seperti ini dan ini menjadikan sebuah asesmen, apakah kita nggak repot gitu? Gitu ya Mas Kak Zul ya? Iya Kak. Lapangan bawain buku terus itu nanti Kak. Gimana Kak Prahas? Kasih jawaban ini Kak Prahas. Nggak apa-apa, ini diskusi kita. Atau kamu taruh mungkin ada ngasih jawaban, silakan kamu taruh. Terima kasih Kak. Sebenarnya tadi umpan balik atau refleksi itu ya sangat diperlukan karena di setiap aktivitas itu untuk apa ya, untuk mengetahui daripada capaian daripada peserta didik, maka kita menggunakan refleksi tadi. Jadi mungkin karena kita akan mengetahui dari setiap aktivitas peserta didik, maka di situ disampaikan tentang refleksi atau umpan balik. Karena salah satu komponen untuk mengetahui daripada hasil dari setiap aktivitas. Mungkin itu Kak Febi. Oke, terima kasih. Jadi lebih ke asesmennya juga nggak kira-kira Kak Muhtarom? Kalau yang pendapatannya Kak Muhtarom? Mungkin kalau asesmennya kita mungkin di ini apa ya Pak, Kak, diglobalkan gitu loh.
mungkin yang untuk refleksi atau umpan baliknya saja yang di setiap aktivitas itu. Oke, ini menjadi hal yang menarik mungkin ya, bisa dipertimbangkan ya. Intinya gini, saya menyimpulkan saja karena waktunya juga sudah di sini sudah pukul 3:30, sudah 3:30 lebih, jadi hampir pukul 4, sudah mau tutup ini kantor. Di sini 2:30, Kak. Siap. Izin, jadi menyimpulkan terkait dengan perencanaan pembelajaran yang perlu diperhatikan oleh kakak-kakak itu yang pertama, tadi 3 komponen tadi. Terkait dengan tujuan pembelajarannya, dipahami lagi secara jelas terkait dengan backward design itu seperti apa, ya kan? Terus yang kedua terkait dengan asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran. Nah, ini ada beberapa metode untuk melakukan sebuah asesmen, ya kan? Ini tolong dipelajari bagaimana melakukan sebuah asesmen atau penilaian. Itu menjadi sebuah pengalaman kok. Tadi juga ada beberapa, dan tadi dari modul ini pun dari Kak Prahas, ini melakukan juga asesmen dari teman, antar teman ya kan Kak Prahas ya. Ini juga sudah. Nah, ini sistemnya mau seperti apa? Sistem yang dibangun dalam proses asesmennya itu seperti apa? Kan harus jelas. Terus juga ada panduan penilaian atau asesmennya. Tadi juga sudah saya lihat di bawah itu. Cuman karena mungkin lebih sistematis saja mungkin dalam penyajiannya. Terus yang ketiga terkait dengan aktivitas jasmaninya, atas aktivitas pembelajarannya. Tadi juga saya lihat sudah, dan ini tergantung kakak-kakak dalam menyajikan sih. Apa yang mau dilakukan atau apa yang disajikan dalam sebuah aktivitas pembelajaran. Makanya harapan saya di sini kakak-kakak nanti setelah ini kan ada komentar nih di kegiatan pembelajaran asinkronus ya kakak-kakak ya. Bisa diberikan komentar nih kakak-kakak yang lain terkait dengan perencanaan pembelajaran. Mungkin itu ya kakak-kakak ya. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Cukup, Kak. Cukup ya. Oke, mohon maaf untuk hari ini kakak-kakak semua, saya kurang optimal karena memang lagi di perjalanan. Ini dari rumah ke bandara itu saya berangkat pukul 2 pagi. Jadi pukul 2 ini masih di perjalanan, baru sampai terus langsung pinjem ruangan untuk ngasih nemenin kakak-kakak belajar sinkronus. Mungkin itu aja. Mohon maaf kakak-kakak bila hari ini ada kekurangan dan kurang maksimal dalam saya menemani kakak-kakak. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto bersama. Saya foto ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.